Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Amiruddin dengan NIM 231154007. Pada kesempatan kali ini saya ingin melaksanakan tugas IoT, yaitu mempresentasikan analisa data IoT Smart Office dengan fokus pada pemantauan kehadiran pengguna ruangan, suhu, dan kondisi lingkungan. Analisis ini bertujuan untuk pertama, mengidentifikasi pola penggunaan ruangan, kemudian menganalisis hubungan antara jumlah kehadiran dan suhu ruangan, dan yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi efisiensi energi berbasis data sensor IT. Untuk penjelasan dataset dan tools, dataset yang saya gunakan yaitu dataset Smart Office IoT yang berisi data sensor berupa time step atau waktu pencatatan, kemudian room ID, setelah itu okupasi atau jumlah kehadiran, dan temperatur atau suhu ruangan. Data diolah menggunakan Python pada Google Colab dengan library utama Pandas untuk mengolah data dan Matplotlib untuk visualisasi. Sebelum dianalisis, data dibersihkan terlebih dahulu, terutama pada kolom time step, agar dapat digunakan untuk analisis berbasis waktu. Analisis difokuskan pada room A agar hasil lebih spesifik dan tidak tercampur dengan ruangan lain. Oke, langsung saja kita mulai pada sel pertama. Ini digunakan untuk mengunggah file dari komputer lokal ke Google Colab. Barisan pada ini yang saya blok ini itu untuk mengimpor modul file yang disediakan khusus oleh Google Colab untuk menangani proses upload dan mendownload file. Kemudian yang bawahnya ini yang saya blok ini itu untuk menampilkan dialog pemilihan file di browser sehingga pengguna dapat memilih file dataset dari komputer untuk diunggah ke lingkungan Colab. Setelah proses upload selesai, file tersebut akan tersimpan di direktori kerja Colab dan informasinya disimpan dalam variabel upload, sehingga file yang diunggah dapat langsung digunakan untuk proses analisis data selanjutnya. Oke, kemudian masuk ke bagian A, yaitu visualisasi tren kehadiran. Pada sel ini itu adalah tahap awal persiapan data. Untuk yang saya blok ini, yang kode barisan pertama Pandas, itu untuk membaca dan mengolah data dalam bentuk tabel, sedangkan yang Matplotlib ini untuk kebutuhan visualisasi grafik. Selanjutnya, file dataset IoT Smart Office berformat CSV dibaca dari direktori Google Colab dan disimpan ke dalam sebuah data frame bernama DF, sehingga seluruh data sensor siap untuk dianalisis. Setelah itu, kolom time step yang ini itu dikonversi dari tipe data teks menjadi format data time agar data waktu dapat diolah dengan benar untuk analisis berbasis waktu seperti pembuatan grafik time series, agresi per jam atau per hari, serta identifikasi pola pengguna ruangan. Lanjut untuk sel berikutnya, ini untuk memfilter data berdasarkan ruangan tertentu. Baris ini memilih hanya baris data yang memiliki nilai room_id yang ini.
sama dengan room A, lalu hasilnya disimpan kembali ke variabel df. Artinya setelah kode ini dijalankan, data frame df hanya berisi data sensor dari room A saja. Sementara data dari ruangan lain otomatis dibuang. Tujuannya agar analisis yang dilakukan selanjutnya lebih fokus dan konsisten pada satu ruangan, sehingga hasil visualisasi dan kesimpulan tidak tercampur dengan data dari ruangan lain. Lanjut untuk sel berikutnya. Ini untuk membuat grafis time series kehadiran pengguna di room A. Pada baris pertama ini yang saya blok ini, itu berfungsi untuk membuat kanvas atau area grafik baru agar plot tidak tercampur dengan grafik lainnya. Selanjutnya pada baris yang kedua ini yang saya blok ini, itu digunakan untuk menggambar grafik garis dengan sumbu X berupa waktu atau time step dan sumbu Y berupa jumlah kehadiran. Sementara parameter marker O menandai setiap titik data agar perubahan nilai lebih mudah terlihat. Label sumbu X dan Y diatur menggunakan PLT X label, yaitu yang pada baris bawahnya ini, dan PLT Y label bawahnya lagi, supaya grafik mudah dipahami. Kemudian pada baris yang ini yang saya blok ini, itu untuk memberikan judul yang menjelaskan bahwa grafik tersebut menampilkan tren kehadiran pengguna di room A. Selanjutnya untuk baris bawahnya yang saya blok ini, itu untuk memutar label waktu pada sumbu X agar tidak saling bertumpuk. Lanjut yang ini itu untuk merapikan tata letak grafis secara otomatis, dan yang baris terakhir ini untuk menampilkan grafik ke layar. Jadi ketika di-run hasilnya akan muncul gambar seperti ini. Oke, kemudian lanjut untuk poin B, yaitu analisis korelasi. Pada sel ini digunakan untuk membaca, membersihkan, dan mempersiapkan data sensor IoT sebelum dianalisis. Pertama, ada import pandas dan matplotlib diimpor untuk keperluan pengolahan data dan visualisasi. Kemudian data set Smart Office berformat CSV dibaca dari Google Colab dan disimpan ke dalam data frame df. Setelah itu pada kolom time step dirapikan dengan cara mengubahnya menjadi tab string, menghapus teks room A yang masih menempel pada data waktu menggunakan fungsi str ini yang saya blok ini. Lalu mengonversinya kembali ke format data time agar dapat digunakan untuk analisis berbasis waktu seperti time series. Terakhir, data frame difilter berdasarkan kolom room_id sehingga hanya data dari room A yang digunakan, dengan tujuan agar analisis lebih fokus dan tidak tercampur dengan data ruang lain. Lanjut untuk sel berikutnya, ini digunakan untuk membuat scatter plot yang menampilkan hubungan antar jumlah kehadiran dan suhu ruangan. Pada baris PLT figur ini berfungsi untuk membuat area grafik baru. Kemudian baris selanjutnya itu untuk memplot titik-titik data dengan sumbu X sebagai jumlah kehadiran dan sumbu Y sebagai suhu ruangan,
sehingga pola hubungan antar keduanya dapat terlihat secara visual. Kemudian PLT-X label dan PLT.Y label digunakan untuk memberi keterangan pada masing-masing sumbu agar grafik mudah dipahami. Setelah itu, baris selanjutnya yang bawah ini, PLT title menjelaskan bahwa grafik tersebut menunjukkan hubungan antara okupansi dan temperatur. Setelah itu yang ini PLT.tag ini yang saya blok ini itu untuk merapikan tata letak elemen grafis agar tidak saling bertumpuk. Dan yang terakhir PLT show itu untuk menampilkan hasil scatter plot ke layar. Jadi ketika di run akan munculkan gambar seperti ini. Oke, untuk sel selanjutnya ini untuk menghitung dan menampilkan nilai korelasi antara jumlah kehadiran dan suhu ruangan. Pada baris pertama ini untuk menghitung korelasi person antar kolom okupansi dan temperatur yang digunakan untuk mengukur hubungan linear antar dua variabel numerik, sehingga hasil disimpan ke dalam variabel person_core. Selanjutnya pada baris kedua itu untuk menghitung korelasi Spearman yang mengukur hubungan berdasarkan peringkat data dan lebih toleran terhadap data yang tidak sepenuhnya linear, lalu disimpan ke variabel Spearman_core. Selanjutnya untuk fungsi kedua print ini itu untuk menampilkan hasil korelasi ke layar dengan round, titik-titik, 3 agar nilai korelasi dibulatkan hingga 3 angka di belakang koma. Jadi seperti ini supaya lebih mudah. Oke, lanjut untuk pertanyaan pertama pada bagian B, yaitu apakah semakin banyak orang suhu meningkat? Jawabannya yaitu ya, semakin banyak orang di dalam ruangan suhu cenderung meningkat. Hal ini terlihat dari hasil korelasi Pearson dan Spearman yang bernilai positif, serta pola pada scatter plot yang menunjukkan kenaikan suhu seiring bertambahnya jumlah kehadiran, meskipun kenaikannya tidak selalu linear. Setelah itu nomor 2, apakah korelasinya kuat, sedang, atau lemah? Jawabannya yaitu kekuatan korelasinya berada pada kategori lemah hingga sedang. Artinya jumlah orang memang berpengaruh terhadap suhu ruangan, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan, karena mereka dipengaruhi oleh sistem pendingin ruangan, ventilasi, dan kondisi lingkungan sekitar. Lanjut pada bagian C, yaitu rekomendasi efisiensi energi. Pertanyaan pertama, kapan AC sebaiknya diturunkan penggunanya? Jawabannya berdasarkan data okupansi dan pengguna AC sebaiknya diturunkan atau dimatikan pada jam-jam dengan kehadiran rendah atau saat ruangan kosong, terutama di luar jam kerja. Pada periode tersebut, ruangan tidak mengalami kenaikan signifikan karena minim aktivitas manusia, sehingga pengoperasi AC secara penuh menjadi tidak efisien dan hanya memboroskan energi. Kemudian untuk soal kedua, apakah lampu menyala secara optimal? Jawabannya berdasarkan data intensitas cahaya, lampu belum sepenuhnya optimal. Pada beberapa waktu, terutama siang hari, intensitas cahaya alami sudah cukup tinggi, namun lampu masih menyala meskipun okupansi rendah. Hal ini menunjukkan adanya potensi penghematan energi jika lampu disesuaikan dengan kondisi cahaya dan kehadiran pengguna. Lanjut untuk soal terakhir, nomor 3, rekomendasi berbasis data bukan opini, minimal 3 rekomendasi. Untuk rekomendasi pertama dari saya yaitu menurunkan atau mematikan AC secara otomatis pada jam-jam dengan okupansi rendah atau 0, karena data menunjukkan suhu ruangan relatif stabil saat ruangan tidak digunakan.
Untuk rekomendasi yang kedua, mengatur suhu AC agar tidak terlalu rendah pada jam sibuk, karena peningkatan suhu akibat kehadiran pengguna masih berada dalam batas wajar dan dapat dikendalikan dengan setelan suhu yang lebih efisien. Dan untuk rekomendasi yang ketiga, yaitu menerapkan sistem lampu otomatis berbasis sensor, asupansi, dan intensitas cahaya, sehingga lampu hanya menyala ketika ruangan digunakan dan cahaya alami tidak mencukupi, sesuai dengan pola yang terlihat pada data sensor. Oke, mungkin cukup itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.